Cik Huhu, Cik Huhu. Apa khabar Cik Huhu? Halo, Cik Huhu. Hello. Ya, Ni hello. Cik Ha. Huhu. Boleh dengarkan suara Wei, kita wei. kan Cik Huhu? Ya. Cik Huhu, Ha. Kenapa tu? tadi kan paham Cik Huhu kan bilang Allah yang Cik Huhu ada disembah di Al-Quran dengan Allahnya Alkitab kan dua Allah yang berbeza ya kan Cik Huhu ya? Lepas tu. Betul ya? Ini pengertiannya Cik Huhu ya? Cik Huhu Okey, tahu kan okey. ini Lepas dua tu. Allah yang berbeza. Yelah. Ha, lepas tu. Ya, kalau ada dua Allah yang berbeza, maknanya pasti ada satu yang betul, satu lagi yang tak betul lah. Betul tak? Ha, betul lah tu. Betul lah tu. Setuju? Setuju ya? Setuju lah. Iya, Setuju lah. cikgu setuju. Pasti kalau dua, tak mungkin dua-duanya betul. Pasti salah satu Ya, yang betul lah. Ada satu betul. betul, Ha, satu betul lah salah. tu. Ya? Betul lah tu. Oke, Ha, betul lah tu. sebenarnya nak tanya nih, Cehu. Sekarang Ha, Allah kenapa, yang kenapa? datang, yang awal, yang betul atau Allah yang datang kemudian yang betul? Macam mana? Allah nih ada dua. Allahnya Alkitab tuh yang datang dulu kan Alkitab kan? Alkitab nih kan yang duluan daripada Allah yang ada tulis di Al-Quran, betul tak? Sekarang ni kenapa kau nak samakan Al-Quran aku dengan Alkitab kau? Kita orang beza dengan kau. Saya Nanti tak kau samakan, sana. bukan samakan. Kita tak sama. Kita tak sama. nak carikan Tak, kenapa bezanya. nak sampai aku dengan kau? Kenapa nak kau nak cakap kau dulu kita orang last? Kita orang tak ada kena-mengena dengan kau. Ha, kenapa nak cakap macam tu? Buku kitabnya Sekarang ni kenapa nak kaitkan Islam dengan Kristian? Sekarang ni tak perlu nak kaitkan Islam dengan Kristian. Tak, kenapa nak kena kaitkan? Kenapa nak kena kaitkan? Tak perlu kaitkan. Korang ha, Pak Hu. Kita pakai logik. Ya. Sekarang ni kenapa nak kena kaitkan korang dulu kita orang last? Kenapa nak kena kaitkan macam tu? Bentar. Bercakap lagi makcik ni. Makcik ni bercakap lagi lah pula. Bentar ya, Apa, sabar. Apa. Lepas tu benda. Cakap. Benda. Aduh, gue jadi ingat Ipin Upin nih kalau kayak gini. Cepat. Jadi cara tu pipin ke opah ke cakap cepat lah. Aku tak ngerti lah kau cakap apa itu. Kau terlalu cepat cakap, jangan laju-laju sangat kayak kereta api. Aku tak bisa tangkap. Yelah, soalan ni pun dah error. Siapa dulu, siapa lepas. Siapa dulu, siapa yang akhir. Kenapa nak kena tanya macam tu? Sedangkan ngomong apa dia tu? Bisa dasar. Apa kaitan? Kau kayak kereta api tak tangkap. Kau kenapa jangan racing lah? Saya coba jelaskan ajaran mana dulu yang ada Cik Huhu. Ajaran mana dulu? Ajaran yang ada ke Kristen itu ajaran dua datang atau ajaran Islam dulu? Itu dia saya Hindu, antara Hindu dengan korang siapa lagi dulu? Bagaimana? Antara Hindu dengan korang siapa lagi dulu? Hindu kan tidak ngeklaim Tuhan kami. Hindu kan Sekarang tidak ni Hindu ngeklaim dengan Nabi kami. Sekarang lu jawab dulu. Antara Hindu dengan korang siapa datang dulu? Sekarang nih yang kita punya pertanyaan, Cik Huhu kan sudah cakap Allahnya yang ada ajaran Kristen nih sama Yahudi nih sama Allahnya Muslim ada yang di Quran adalah dua Allah yang berbeza, betul? Okey, lepas tu? Betul. Lepas tu ajarannya. Sekarang kita kembali ke ajaran yang Yahudi sama Kristen nih lebih duluan awal atau ajaran yang Muslim nih lebih awal? Okey, sebelum aku nak jawab soalan tu aku jawab soalan aku ni sikit lah. Okey, sebelum aku nak jawab soalan kau tu kau try jawab soalan aku ni. Okey, boleh tak? Boleh tak? Saya jawab apa dah? Boleh tak? Dia kasihan, dia nangis. Ya, soalannya apa Pak Cik? Sebelum aku jawab soalan kau tu kau try jawab soalan aku ni. Kalau kesini kenapa penuh dengan persoalan ya gue? Ya, soalannya apa? Langsung aja Pak Cik. Yang kau banyak tanya tu boleh tak? Yang kau banyak tanya tu boleh tak? Apanya? Okey, soalan aku macam ni. Kau tanya sudah, Apa? jangan kau bilang boleh tak, gue pusing nih. Taruh makan ayam Okey, panggang. Sudah kau tanya saja. Okey. Tanya saja apa? Ya, makan ayam goreng dulu sana. Okey, sekarang ni Kristian dengan Yahudi yang ada sekarang ni. Okey. Kristian dengan Yahudi yang ada hari ni. Adakah Kristian yang adakah ajaran-ajaran yang dirujuk oleh Quran? Faham tak? Apakah kitab dalam Quran kata kejap. Dalam Al-Quran kata ada ahli kitab. Okey. Sekarang ni korang janganlah perasan yang korang ni ahli kitab yang dimaksud tu. Jangan perasan lah. Korang tu tak ada kena-mengena dengan ahli kitab yang dimaksud tu. Jadi yang dimaksud tu siapa? Aku nggak ngerti Jadi yang dimaksudkan ahli kitab tu siapa? Nah, maksudnya Jadi gini, menurut Pak Cik ini ahli kitab tu siapa? Ya, ahli kitab tu siapa? Sekarang yang Saya mau menanggapi yang tadi boleh. makanya kita nak tanya nih, Cik Uhu ahli kitab tu siapa? Menurut Cik Uhu? Yang ahli kitab Ahli yang ditulis kitab, di Quran. ahli kitab yang diterangkan dalam Al-Quran tu
kaum-kaum yang telah diberikan kitab ataupun risalah kepada mereka. Risalah-risalah tu menjadi di mana sekarang risalah-risalah tu seperti apa? Seperti apa Di mana sekarang risalah-risalah kaum tu mati? Macam risalah-risalah yang diberikan kepada ahli-ahli kitab tu ada di mana sekarang? Seperti apa bentuknya? Yang tu jujur aku tak tahu lah kat mana. Tapi dalam Quran dia bagi tahu apakah karakteristik daripada isi kandungan daripada kitab-kitab yang telah diberikan tu. Dia tak mention dekat mana sekarang. Jadi makanya saya tanya balik Cik Hu, itu sekarang sekarang risalah tu seperti apa bentuknya seperti apa risalah tu? Sekarang ni sabarlah kejap bila aku cakap janganlah cakap relax kan. Time makcik Sofia tu sembang panjang kau tak potong pula kan. Bukan saya tak potong, saya sudah ngerti maksudnya Cik Hu, saya sudah ngerti tentang risalah tu lah. Sekarang saya nak tanya balik risalah tu di mana seperti apa. Sekarang ni kitab-kitab yang terdahulu, okey. Kitab yang terdahulu yang dimention oleh Al-Quran. Okey, aku tak nak sentuh Alkitab ke kitab Quran Bible aku tak nak sentuh Okey. Kitab-kitab yang dimention dalam Al-Quran, kitab-kitab terdahulu yang dimention dalam Al-Quran itu adalah kitab-kitab yang telah diberikan kepada umat terdahulu sebelum era zaman Muhammad. Okey, sekarang ni persoalan dia, dekat mana Siapa kitab tu sekarang? Siapa itu? Orang terdahulu itu siapa? Cakap lagi tak habis lah ni cakap. Sibuk tu ni. Orang terdahulu itu siapa? Cakap. Bising dulu ni. Aku rutan ni orang. Orang terdahulu itu siapa, Pak? Okey, sekarang ni aku nak kena start pada awal balik dah pula kan. Makcik ni bising pula. Tak payah start dari awal balik. Cuma jelaskan aja risalah tu diberikan kepada ahli kitab tu siapa ahli kitab ni? Sekarang ni kitab-kitab tu diberi, ni Quran mention. Kitab-kitab tu telah diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum, maksudnya manusia-manusia yang terdahulu sebelum era zaman Nabi Muhammad. Okey, yang setakat ni faham tak? Setakat ni faham tak? Tak pedulilah siapa dulu, sabarlah kejap. Yang penting dia previous, maksudnya sebelum era zaman Muhammad pernah ada kitab yang diberikan kepada manusia ni. Sekarang ni siapa manusia ni kan? Sekarang ni manusia yang dimaksudkan sekarang ni adalah yang dimention sekarang ni. Maksudnya umat nabi-nabi terdahulu Pak Huhu itu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa maksudnya dalam Al-Quran itu. Itulah tu. Sekarang ni tak perlu nak fokus, tak perlu nak sentuh siapa umat Musa ke, umat Shinto ke, tak pedulilah siapa kan. Yang penting kitab-kitab ni telah diberikan pada manusia-manusia sebelum era zaman Nabi Muhammad ni. Kitab tu di mana sekarang? Kitab tu di mana sekarang? Manusia-manusia yang diberikan kitab ni, Al-Quran gelar dia orang ni sebagai ahli kitab. Sekarang ni Al-Quran dia tak mention dekat mana kitab tu, tapi Al-Quran mention apa benda karakteristik isi kandungan yang ada dalam kitab yang telah diberikan kepada mereka tu. Okey, ini kitab yang kita buka ya, Cik Hu ya. Saya buka. Miss Adasa bisa buka Yeremia 23:15 ya. Nak kena connect dengan kitab kau. Iya. Nanti ini kitab risalahnya nih yang dibagikan kepada ahli-ahli kitab tuh yang orang-orang Yahudi itu. Nanti ini dalil. Saya cakap dengan dalil sekarang. Saya bagi Cik Hu dengan dalil. Bu Adasa tolong buka. Mana kitab itu sekarang yang itu kitab itu di mana sekarang? Tunggu Alkitab. Alkitab Yeremia 23. Yeremia 23. Oke. Ayat 15. Saya nggak bisa tangkap kalau Pak Huhu berisik. Ya. Dan kau berisik tu dia pula. Oke, dengar dulu ya. Ya dengar. Sabar ya. Dengar dulu. Pak Huhu sabar. Sabar dulu ya. Nah ini buka kitabnya nih. Yang Cik Hu bilang risalah yang diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya nih. Yeremia 23 ya. Aku boleh habis jawab lagi tapi kau dah nak bagi dalil lah apalah. Cepatlah sikit, jangan habiskan waktu aku. Aku dah pusing sekarang. Ya. Ini dalil itu. Yeremia 23. 23 ya. Iya, 23 ayat 15. Oh, 23 ayat 15. Oke, saya share ya. Saya supaya bisa baca Hu yang baca ya. Okey. Okey. Kalau aku baca pun aku takkan connect dengan kitab aku takkan connect. Antar kau lah. Ya, ini yang kitab-kitab yang diberikan kepada ini. Ya, baca dulu ini. Tak payah nak confident sangat. Aku takkan connect kan kitab kawan kita aku. Kau relax. Ngomong apa sih kamu, Pak?
Kan ini tentang risalah-risalah yang diberikan sebelumnya nih. Coba Ayat coba 12 ya? dibaca. Ayat 12. 15. Ayat 15. Tak, kau suruh aku baca untuk apa? Aku tak nak connect pun kitab aku. Hantar kau lah. Enggak, Kau maksudnya tak baca ini pun. dia. Iya, Kau ini tak yang baca pun. dituliskan. Tak hantar. Apa, Ini Pak? betul ke kitab? Tak, sekarang ni betul ke ni kitab yang terdahulu ni? Betul ke ni kitab yang terdahulu tu? Ya, Ya, coba ini baca lah, kita baca. bisa terima. Kitab yang dahulu Kitab tu. tuh sekarang mana Pak Ci? Nah, Dah ini, dibakar ini, dah, ini. dah hilang dah, dah Ini bagaimana? Ya udah, ini ya udah. bunyi ya. Ya, ini Saya bunyi bacakan. kitabnya. Siapa? Saya bacakan. Saya bacakan. Yelah, baca cepat. Baca Bapak cepat. ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Terus lanjut 25, Bu. Lanjut 25 sampai 27. Lanjut Sama 25. Baca. 25. Aku, jawapan aku lah. Aku telah mendengar. Sabar. Sabar, Pak. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, dan yang bernubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada Paulus seorang. nih, Sama Paulus. seperti nenek moyang. Oh ini Muhammad Mereka dapat wahyu dari mimpi melupakan Sahih Bukhari namaku 3. oleh karena Baal. Demikian. Yelah, Oke, dah jadi habis mau tahu belum? sekarang. Oke, mau Dah tahu habis dia belum? sekarang ini siapa? Mau tahu dia Nah, sekarang di ini sini siapa? Muhammad ini. Di Matius 24, Bu. Ini jawabannya siapa nabi ini? Bosku, aku ulang Matius. jawab lagi kan? Matius 24. Bosku, Matius aku ulang jawab 24. lagi. Biar tahu ini kitab-kitab sebelumnya, risalah-risalah nih yang diberikan kepada Sebenarnya Matius yang kau bagi ni 24. belum confirm ke kitab sebelum tu. Nah, Yang kau bagi sabar, aku belum sabar. pastikan. Dia Ya. belum confirm kitab Matius sebelum tu. 24. Palsu nih, kita palsu, kita Aduh. palsu, Di kita padang palsu. gurun Matius 24. Belum tentu tu Matius kenapa? 24. Itu elemen yang kau cakap di kitab sebelum tu. Matius 24 semuanya Ayat. ya. Ayat berapa, Iya, Pak? 24 sampai 26. Confident betul 24 memang. sampai 26. 24 sampai 26. Nah, Sebab memang Mesias. Sabar dulu loh, Pak. Ya, dengar Sebab dulu nih Mesias saya itu- beruangnya. Kalau nggak mau diam diturunin dulu. Kalau nggak mau diam Ya. diturunin dulu. Ini Aku dia. turunin dulu ya, Pak Jangan, Huhu ya. enggak. Suruh dia supaya- baca dulu. Enggak, Jadi dari tahu. bawah bisa kelihatan. Oke, kok. 24. Oke, 24. Dibaca 24. aja, Bu. Sebab Mesias-Mesias yang palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila seorang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Ada di mana dia? Jangan- Ada di mana dia, Bu? Nabi palsu Padang itu tadi. gurun, di padang Padang gurun. gurun, padang gurun. Oh, Janganlah di padang kamu gurun. Padang pergi gurun. ke situ. Dan lihat, ia ada di dalam Oh, dalam bilik. Ada bilik juga ya, Bu ya? Di dalam Ada bilik juga di ya. padang gurun. Palsu. Janganlah kamu percaya. Udah jelas Nah, ya. inilah risalah ya, risalah-risalah yang disampaikan Nah inilah risalah kepada Nabi itu. sebelum. Nah, jadi jelas ya, di sini risalah itu sudah mengingatkan Nabi siapa yang akan datang, Nabi palsu tuh ya. Jadi inilah Iya. yang risalah itu maksudnya. Inilah itu. risalah tuh. Ya. Halo. Tuh Nabi Sudah, palsu Pak datang Huhu. dari padang gurun itu. Ya, jelas kan? Matius Ya. 24. Asal muasalnya dari padang gurun. Dia mati diracun karena ada nabi palsu, iya. dia matinya diracun, terus dia berwahyu dalam mimpi-mimpi yang menyatakan mimpi-mimpinya lewat wahyu kepada seorang, Iya. kepada seorang, padahal dia cuma bermimpi, bukan menerima wahyu, tapi dia hanya bermimpi. Dengan mimpi lah. Oh, Dia Paulus tuh, palsu. Paulus. Oh bukan, Paulus Paulus bukan nggak dari pernah padang gurun. bermimpi. Muhammad yang bermimpi. Paulus Sahih bukan Bukhari dari padang 3. gurun. Paulus Hello, tidak mati dah habis dah. diracun. Sebentar. Dah share belum? Dah share belum? Aku belum, jawapan aku belum habis. Udah selesai belum? Aku mau jelasin yang tadi Tuhan Sabar, sekali lagi dong. Habis ini aku jawapan aku belum soalnya habis. mau keluar nih. Jawapan aku belum habis lagi. Like. Jawapan aku belum habis lagi. Tadi Ya, kau jawab. Sebentar. aku bentar ni. Tadi Aku aku. mau So, aku bisa jawab. desah Tadi kasih aku aku jawab. waktu sebentar. Habis ini aku out soalnya aku ada ini. Lantar lah kau sekarang ni soal slot aku menjawab. Kenapa nak bentar-bentar kat aku pula? 5 menit ya buat Sofiatul. Ya. Nah. Jadi Miss Hadasa Silakan. mungkin boleh buka apa itu arti mentuhankan. Sabarlah ya, aku jawapan aku lah lagi. Matius Eh, 7 jawapan aku lah ayat lagi. 21. Aduh, saya jawapan turunkan aku dulu deh si Pak Huhu deh. Pusing kita kalau dengar orang ya. Turun dulu. Di backstage dulu ya.
Iya, ya. Matius berapa Bu? Sofi saya nggak dengar. Matius 7 ayat 21 ya yang sering dipakai. Oh, Matius 7 Yang mana? 21 ayat sampai 23 ya? 21 sampai 23. Ya, apa itu Matius. artinya mentuhankan? 21. Matius 7:21 terutama. Ya, saya naikin dikit. Ya, mengikuti Ada perdebatan. kehendakku, mengikuti kehendakku. Ya. Ya, mentuhankan itu artinya menaati semua perintahnya. Itu kamu sudah mentuhankan dia. Ya, memang mentuhankan ini beda-beda kapasitasnya. Kita taat kepada orang tua, kita taat kepada pemimpin kita taat kepada bos kita taat kepada Tuhan. Itu ada otoritas, ada tingkatannya. Tetapi yang namanya mentuhankan atau mentuhankan itu artinya menaati dia. Sekarang kita lihat Matius 7 ayat 21. Ini definisi Alkitab kita tentang apa itu artinya kita menyembah atau mentuhankan seseorang atau sesuatu. Yesus mengatakan, kamu tidak bisa menyembah dua tuhan. Kamu tidak bisa mengikuti dua tuhan, betul nggak? Kamu akan jadi pengkhianat, kamu nggak bisa double spy. Ya, kalau kamu mengikuti yang satu, kamu mengkhianati yang lain. Karena itu Yesus mengatakan kamu tidak bisa menyembah Allah sekaligus Mamon. Nggak bisa kamu punya dua tuhan. Ya, Bu Sofi, pilih siapa menjadi tuhanmu. Matius 7:21 bisa ditampilkan, dibentangkan dulu. Oh iya, aduh belum nongol ya. Aduh maaf. Ya. Ya belum nongol. Gara-gara berisiknya Pak Huhu nih Aku nggak ngerti lagi apa yang dia omongin. Kayaknya dia bahasa roh kali. Ya, saya baca aja, saya baca. Ya, boleh silakan. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Iya. Jadi gini, bukan kita ngomong, kamu Tuhan, aku Tuhan Yesus, ya Tuhanku siapa Yesus. Udah cukup ngomong gitu doang. Yesus mengatakan enggak. Bahkan kalau kamu berbuat demi namaku, kata Yesus, kamu melakukan mujizat demi namaku, kamu mengusir setan demi namaku. Yesus mengatakan, aku akan terus terang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia tidak mentaati kehendak Bapa, dia nggak mentaati firman Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Kita buka Yohanes 6 ayat 40 bisa desa. Sekali lagi Yohanes 6 40. Apa itu kehendak Allah? Jadi kalau kamu tidak mentaati kehendak Bapa, percuma kamu ngomong Tuhan, nggak akan masuk surga, nggak akan masuk. Hanya dengan mengatakan dia Tuhan itu nggak akan masuk surga. Kamu harus melakukan kehendak Tuhan, betul nggak teman-teman? Namanya mengasihi Tuhan itu artinya mentaati dia dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Ya. Itu Yesus makanya harus mengatakan begitu, nggak bisa kamu hanya Tuhan. Kok enak, kok gampang banget. Kamu harus mengikuti dia dengan segenap hatimu, ya. Dengan segenap kekuatanmu. Kamu harus menyembah dia. Artinya menyembah dia apa? Kamu mentaati dia dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan kehendakmu. Apa itu kehendak apa? Yohanes 6 ayat 40 apa? Inilah. Oke, boleh dari dua. Sorry. Inilah kehendak Bapakku. Ya, inilah kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa itu. Apa? Ya, kehendak Allah apa? Matius 17 sekali lagi. Apa itu kehendak Bapa? Bapa di surga tidak bisa kelihatan. Kamu tidak bisa tahu kehendaknya. Kamu bisa tahu kehendak Bapa di surga yang tidak kelihatan. Kalau kamu mengenal Sang Firman, maka Yesus berkata, tidak seorang pun dapat sampai pada Bapa. Artinya apa? Tidak seorang pun bisa kenal Allah. Kalau kamu tidak kenal aku, kata Yesus. Ya, apa kehendak Bapa? Kamu harus percaya kepada Sang Firman ini yang diutus Bapa ke dalam dunia. Sekarang apa Matius 17? Apa ini kehendak Allah? Matius 17 ini adalah the Mount of Transfiguration atau gunung perubahan rupa. Matius 17 ayat sebentar. Ya, Matius 17 ayat 14 ini ya. Sorry. Matius 17 ini gunung perubahan rupa ketika Yesus berubah rupa. Yesus berubah rupa. Matius 17 enggak ini? Kok beda sama ya, yang tentang apa? Tentang apa itu? Tentang apa? Matius 17 ayat 1. Ayat 1. Tentang apa itu? 6 hari Yesus yang itu. Ini baru Alkitabnya sama nih. Tadi aku sampai bingung. Kok beda Alkitabnya? Ini ketika Yesus berubah rupa, kemudian Petrus melihat Musa dan Elia di kanan kiri. Mereka mendengar suara, Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang dia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka, dan dari dalam itu terdengar suara yang berkata, ini suara Bapa ya. Rasul Petrus mengatakan, kami ini saksinya ketika Bapa di surga mengatakan apa?
inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa itu kehendak Bapa, teman-teman? Dengarkan sang firman. Ikuti apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah saudaramu dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dua Kamu kali harus ya Bu ya memberkati Bapak orang ya. yang Dua mengutuk kali ya. kamu. Itu firman Yesus. Jadi tidak cukup, kata Yesus nggak cukup. Cuman kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan Yesus, aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu. Nggak begitu kata Yesus. Dan kejadian ini dua Yesus kali ya Bu mengatakan Sofi ya. Dua kali ya Apa? kejadian ini ya. Yang kejadian yang inilah anak yang Betul. kukasihi, kepadanya lagu Ya. berkenan. Yang pertama kali suatu dia naik dari baptisan itu ya, Bu Sofi ya. Betul, Sama ya. betul. Betul. Ini Jadi kehendak dua kali Bapa, dikonfirm ya. dengarkan dia, kata Bapa, dengarkan Yesus, dengarkan sang firman itu. Kenapa? Karena sang firman itu adalah cermin Allah sendiri. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Allah. Kalau kamu tidak menghormati anak, kamu tidak menghormati Bapa. Kalau kamu tidak memiliki anak, kamu tidak memiliki Bapa. Nggak bisa, ini satu paket. Ya. Gitu loh. Ya. Sama seperti saya ya, saya punya karyawan. Ya, saya suruh beli kamu beli ya, ini tak kasih duit, kamu beli sekarang beli ayam 1 kilo di pasar. Dia nggak lakukan itu. Kira-kira dia menghormati saya nggak? Menghormati firman saya nggak? Perkataan saya nggak? Enggak. Dia nggak menghormati, dia tidak menghormati firman saya, dia tidak menghormati perkataan, sama saja dia tidak menghormati saya. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu menyangkal aku, kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati loh di dalam dosamu. Karena kehendak Bapa adalah apa? Dengarkan Yesus sang anak. Pada zaman akhir ini, ya pada zaman dulu kata kitab Ibrani, Tuhan berbicara kepada kita lewat para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Tuhan berbicara kepada kita lewat sang anak, yaitu sang firman yang diutusnya sendiri ke dalam dunia. Yesus Kristus memang adalah utusan. Tapi siapakah utusan ini? Dia bukanlah seorang nabi biasa, kelahirannya tidak biasa, kematiannya tidak biasa, kebangkitannya tidak biasa. Ya, dia bukan seperti sampean sama saya yang lahir aja nggak ada pemberitahuan. Ya, mau lahir kapan aja mungkin brojol di tengah jalan. Ya, nggak ada pemberitahuan itu. Mungkin lahirnya aja tiba-tiba, coprot tiba-tiba tengah jalan udah mau melahirkan. Lahirnya aja di luar akal logik akalnya manusia. Mati dan lahirnya harus ditetapkan di Migdal Eder. Betul nggak? Yesus sudah ditetapkan sesuai nubuatan Nabi Mika, lahirnya harus sudah pasti di Migdal Eder, Bethlehem, Efata. Gak boleh lahir Jakarta. Dan gak dari boleh, seorang apalagi perawan. Di Kuala Lumpur. Gak dan boleh. dari seorang perawan yang melahirkan. Dan ini sesuatu dan dari yang seorang mungkin perawan, bagi manusia. Yesaya 7 ayat 14. Iya. Lah kalau sampai enggak saya, ya gak lahir dari perawan, Rek. Ya tapi ini yang masih mereka nggak ngerti. Ini yang mereka nggak ngerti. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan ngerti apa-apa, nanti. Pelan-pelan. Audiens lah, audiens juga yang mudah tujuan jadi, kita yang ke audiens. Iya, jadi menyembah sesuatu, mentuhankan sesuatu itu bukan kamu bawa kemenyan, bawa dupa, terus kamu di depan dia, tak sembah. Enggak gitu. Kamu menuruti apa yang dia tetapkan, benar nggak? Kamu akan turuti ini peraturan ini loh. Kalau misalnya nih, kamu jadi Buddha, misalnya jadi apa? Kamu kan turuti peraturannya toh. Kamu mengikuti firman-Nya. Lah kalau Allah ini diam, lah bagaimana kamu bisa menuhankan dia? Ini loh kayak patung berhala di depan saya nih misalnya ya, patung. Tong. Kamu tak Tuhan ya, kamu jadi Tuhanku. Sekarang maumu apa? Ini aku ada kembang, ada kemenyan, ada bakpao, ada gado-gado. Kamu mau yang mana, Tong? Dia diem aja, nggak ngomong, dia nggak berfirman. Bagaimana saya bisa menuhankan dia kalau dia nggak punya firman? Ya. Karena dalam pandangan Islam, firman dan Allah itu terpisah. Allah nggak punya firman, Allah bahkan nggak punya roh di dalam Islam. Tetapi tidak demikian di dalam pandangan Kristen. Allah dan firman dan rohnya itu satu. Satu yang nggak terpisahkan, ekat, namanya Esa. Ini beda pengertian yang diimanin itu beda. Sama mereka tuh zat tanpa roh. Jadi nggak ada roh. Tanpa firman, bahkan firmannya terpisah. Makanya ada dua yang kekal. Firmannya kekal, Allah kekal. Kita enggak. Ya, kita menyatakan sang firman itu ada di dalam Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, bukan beda Allah. Kayak firmannya Sofiatul ya firman saya, masuk firmannya Pak Otak Lontong ya beda dong. Iya. Iya beda.
Iya. 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 Jelas ya. Coba Misadasa Mungkin buka Lukas 6 ayat 46. Coba. Misadasa buka Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Iya, Aduh, Lukas cepet 6 ayat banget sih. 46. Lukas 6 Itu ayat. sama kayak yang disampaikan Bu Sofiatul tadi itu. Oke, coba kita lihat. Ayat 46. 46, ya. Aduh, cepet banget sih. Nah ini, mengapa itu? Tunggu ya. Ini kursornya kecepatan. Nah itu, baca, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah ini kan sejajar dengan yang dikatakan oleh Bu Sofiatul tadi. Ya kalau Anda percaya Yesus tapi Anda tidak melakukan perintah-perintah Yesus, ya itu sama aja bohong gitu kan. KTP gitu. Betul, mentuhankan itu artinya menuruti perintahnya. Iya, kok mereka nggak ngerti artinya menuhankan ya? kalau saya lebih cocok mencoba menanalogikan kalau misalnya mereka mungkin bisa lebih mengerti. Karya keselamatan itu ibaratnya tuh Tuhan sudah ngasih kita tuh tiket sama visa untuk kepada kerajaannya. Cuma tinggal waktu kita mau berangkat ke kerajaannya itu, kalau kita nggak jaga diri, kalau kita kena COVID, macam mana kita bisa berangkat? Keburu mati dulu. Kira-kira begitu kalau saya mau coba analogikan. Tapi keselamatan itu sudah anugerah, sesuai tiket sama visa yang sudah Tuhan berikan untuk menuju kepada kerajaan yang kekal itu. Cuma sekarang bagaimana kita yang sudah megang tiket sama visa ini, kita harus bisa mempersiapkan diri supaya pada hari keberangkatan itu kita bisa ikut bareng, atau enggak kita tertinggal. Analoginya coba kira-kira itu, itu masuk keselamatan itu tergantung perbuatan kita sendiri gitu Pak. Jadi bukan keselamatan yang pasif gitu. Pak Alayubi, Bapak Lubi, ingat gak apa yang dia ngomongin Bapak Quraisy Shihab? Apa ingat Bu? Emang ingat kenapa? Yang nggak tahu. Bapak Quraisy Shihab mengatakan, bukan amalmu yang membuat kau masuk surga. Ya, itu kan otoritas Allah. Muhammad saja dia tidak tahu. Itu iya, ada hadisnya itu Muhammad berkata amal tidak menyelamatkanmu. Ya sebentar aku cari ya. Ulama yang lain kan nggak berpandangan seperti itu. Ya ulama yang lain bilangnya di hadis Muslim begitu. 5038. Ya Muhammad berkata amalmu tidak menyelamatkanmu. Ya Sahih Muslim 5038 kalau nggak salah. 5038 kalau nggak salah ya. 5038. Bahkan masih bayi aja Allah udah menentukan. Ini saja Bu, Al-Baqarah 25 saja coba. Al-Baqarah ayat 25. Ya, Sahih Muslim dulu. Tadi aku dengar kau sembang tadi kan itu yang aku nak naik tadi. Kalau tak aku dah buat. Hadis Sahih Muslim 5038 ya kalau nggak salah itu. Ya, itu sabda Muhammad itu sabda Muhammad. Itu sahih ya, bukan doif karena itu ada sanad-sanadnya itu lengkap. Iya, jadi gini loh Pak, kalau untuk mengambil acuan hukum dalam Islam itu tidak bisa dari satu dalil saja gitu, semuanya harus dirangkum. Oh iya ada lebih dari satu hadis itu lebih dari satu hadis yang menjelaskan itu. Maksudnya kita harus mengambil dari berbagai sumber Al-Quran dan hadisnya baru bisa ditarik satu kesimpulan gitu. Nah itu kesimpulan itu Pak Mas Bro, kesimpulan ulamamu. Makanya saya bilang keselamatan. Nih silakan. Bukan, itu ada ayatnya di Al-Quran juga kan? Betul, itu udah dikasih tahu juga ayatnya oleh siapa namanya Quraisy Shihab. Ini baca ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustanah Santa. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi dari Abu Hurairah tuh. Abu Hurairah loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amal. Seseorang bertanya, Tuhan juga wahai Rasul? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya padaku. Ibnu Auf menunjukkan tangan ke kepalanya dan berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampun dan rahmatnya.
Ada pendukungnya berapa? Ini nih 1, 2, 3, Nah 4, itu 5, Bu, 6, Jadi 7, bukan melimpahkan 8. amal ya, Bu Adasa ampunannya jelas itu ya, bukan dengan Banyak loh. amal karena ya, apa? Itu bukan kan dengan karena amal ya, bukan perbuatan dengan kita juga. amal, bukan dengan amal ya, jelas ya Bukan di Bukan sini dengan ya. dengan amal, Mas amal, bukan Bro. dengan amal. Jadi cuma dengan suka-sukanya Allah ya. Kalau Nih, Allahnya mau menyelamatkan, dia nyelamatkan. Kalau dia nggak mau, yang bukan karena makanya amal. ada takdir di mereka. Ini lagi nih. Buka Al-Baqarah ayat Tidak, 25 Ya, bukan coba dengan Bu. amal. sabar. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya. Begitu juga dengan engkau, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia rahmatnya padaku. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertakwalah, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal Insya kebaikan. Allah maksudnya ya. Iya. Semoga saja. Semoga bisa menjadikan dia tobat. Tobat doang, selamat enggak? Oke. Dua. Mampus. Belum Yubi, baca amal takdir baik. loh. Ya, amal baik Nah, tidak sekarang- menyelamatkan. Ya, Sekarang tidak ayatnya. menyelamatkan. Mampus lo. Sekarang ayatmu, kasih Saya ayatmu biar aku bilang buka. buka Al-Baqarah ayat 23 itu. Ayat 25. Ya, Al-Baqarah ayat 25 coba Bu. Oke, Al-Baqarah Oke, ayat coba 25 kita baca ya. yang dia suruh itu. Coba buka-buka. Ya. Al-Baqarah. Kalau Al-Ayyubi telah juga bisa diganti akan, masalahnya aku sih bingung. Kemarin telah, belah bulan telah. Tiba-tiba dia terjemahkannya Dia mau akan. begitu, tensesnya digonta-ganti. Iya. Bingung saya pas saya baca hadis coba itu Bu. dia Padahal tafsirnya. di dalam Quran jelas Isa mati loh, ya pada hari lahirku, pada hari matiku. Tapi mereka ganti-ganti tensesnya. Akan mati katanya. Jelas-jelas wafat dibilang tidur katanya. Suka-suka saja, kau suka-suka kau lah. Apa Nih, kau lanjut suka lah? kita baca ya. Ada Siapa Oke, yang kita baca. buah-buahan tafsirnya diganti bunga-bunga. Suka-suka kau lah. Iya, buah diganti bunga. Iya, aduh, benar-benar deh, kasihan muslim ini segala macam dilakukan untuk ini. Ayo ke Untuk bawahnya, ayo. menutupi. Saya baca ya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebijakan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, ini rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Mana amalnya? Mana amalnya? Amalnya mana? Dapat Itu buah-buahan kebajikan sampai itu rojanon bahasa katanya. Arabnya Oh, apa itu? berbuat kebajikan ya. Berbuat kebajikan ya, Kebajikan apa bukan artinya? amal ya. Bahasa Arabnya bahasa Arab. Iya. Oh, bahasa Kan Arabnya wabashiril apa? ladzina amanu amilu solihati itu bahasa Arabnya itu. Ini makanya Oh. kadang Baca latinnya rakyat mana? tuh, ini Pak Al-Ayubi, bingung. kalau berbuat kebajikan itu orang Buddha juga berbuat kebajikan lebih banyak daripada lu. Mereka nggak pernah ngebom gereja, Pak. semut Betul. aja nggak dipijak Mereka loh nggak pernah sama bunuh mereka. diri, Pak. Iya, bahkan mereka nggak Semut pernah aja nggak makan. dipijak loh. Ya itu nggak Bu, pernah makan yang wa amilu binatang. Mereka solihatinya melakukan itu loh. kebajikan. Iya, Apa? Buddha juga bikin itu kebajikan. Ya, Kalau Buddha juga kebajikan bikin. itu Kalau banyak, Buddha, Pak. Orang ateis juga bisa baik. wah, orang ateis lebih lagi humanisnya mereka tinggi karena mereka mempercayai humanis doang. Iya kan disebutkan harus beriman juga Bu. Kan itu ada 2 syaratnya di ayat ini kan. Iman dan amal soleh itu. Iya, mereka juga beriman. Iman kepada Kalau orang agamanya, ateis, keyakinannya. kalau orang ateis, Kan di ayat hukum ini yang mereka disebutkan harus pakai ada iman dan amal lebih soleh mulia Bu. loh. Bukan Orang hanya ateis itu amal dia punya hukum lebih soleh mulia loh. saja. Mereka pakai golden rules loh. Dalam hidup mereka orang ateis itu dia pakai golden rules. Jadi hukum mereka tuh lebih mulia loh daripada hukum yang diajarkan Nabi. Iman mereka juga punya iman sendiri pada kepahaman mereka. Yang apa yang mereka yakinin golden rule-nya mereka. Golden rule ini seperti ini, mereka tidak akan menyakiti kalau tidak akan menyakiti karena dia juga nggak mau menyakiti gitu. Itu yang jadi mereka yakini. Nah, itu yang mereka pegang. Katanya ajaran ini bunuh iya. di mana ketemu mereka. Iya, enggak ada bunuh-bunuhan.
Nggak ada Pancung. bunuh-bunuhan. Di barbecue. Aduh, takut deh Aye. Kalau di barbecue, Iya. kalau Murtadin katanya di barbecue. Aduh, dipanggang sampai gosong. Tuh dimakan. Itu Dijadiin orang-orang cemilan. Buddha juga itu berbuat kebajikan itu. Oh, ini ada takdir lebih serem lagi, lebih kasihan lagi loh. Bayi aja sudah ditentukan. Padahal Masuk iman katanya neraka. sebesar biji sesawi aja, ya kan? Kalau di Muslim sebejar biji sawi gitu. Dalam hati, Iya, orang Arab biji kenal sawi. biji sawi nggak? Orang Arab Nah, kenal biji sawi nggak? Nggak nggak ada kenal sawi mereka kali, itu. dedek kali. Nggak ada sawi di sono. Emang Biji nggak ada korma sawi, yang aku ada, juga biji bingung. korma. Biji korma yang Ketahuan ada. ya Biji asal-asalan korma. loh. Ketahuan asal-asalan loh. Sawi nggak ada di Arab. Iya, itu pasti tuh apa ngambil dari Alkitab. Nggak ada di Arab tuh sawi, adanya biji korma. Iya. Dia salah itu kali, salah terka sesawi, dia pikir oh itu biji sawi, bagus ini bagus Enggak, waktu menyalin si Said bin Thabit. Said bin Thabit kan belajar bahasa Syria dan Ibrani waktu nyalin, keliru dia. Kok salin aja tuh Keliru, asal dia, langsung biji sawi udah. Terus kalau Aha. kurangnya tambahin aja puisi-puisi, itu puisi membelah bulan dan sebagainya. Itu kan tinggal tambahin aja. Oh, kata Muhammad kalau kamu ada yang bagian Quran Kalau yang Yudi hilang, jaringannya menyuruh putus-putus ya. Ibn Abbas mengisi dengan puisi. Iya, dia begitu Pantesan kalau di Quran penuh share. dengan puisi ya. Iya. Jadi Iya, kalau tambahin. kalau masuk surga ditentukan, Kalau putus lagi lah amal Yudi. dan perbuatan itu nggak perlu ditimbang berarti ya. Untuk apa timbangannya? Ah itu Kalau- Iya, sudah. orang yang menyelamatkan kok. Iya. Nggak menyelamatkan kok, ngapain tuh Allah buat timbangan? Iya, udah ada takdirnya loh mereka itu loh. Iya, jadi Ada amal dan kan di perbuatan itu hadis. buat apa ditimbang? Udah ditulis Ada kan, hadisnya udah ditulis tentang takdir. di mana? Di Al-Kalam ya, udah ditulis semuanya ya, takdirnya ya. Jadi nggak Iya. perlu lagi. Sudah mau capek-capek. ditentukan yang masuk neraka siapa, masuk surga siapa di dalam hadis. Kata teman-teman Muslim itu emang sih udah ditentukan, tapi kita sebagai Muslim harus apa katanya mereka ya? Harus mawas diri, bahasa Arabnya mereka itu apa saya lupa. Tawakal gitu, harus tawakal. Nah, tawakal juga kalau tetap masuk neraka buat apa? Tawadu, buah dasa. Aku nggak tahu itu tawakal atau tawadu. Yang Pokoknya pasti ya gitulah. semuanya menghampiri neraka, itu sudah nggak bisa dipungkiri, itu sudah Kan tadi- diberikan harus Iya, menghampiri mendatangi neraka. mendatangi Di ayat neraka. itu kan disebutkan harus ada iman dan amal soleh itu Bu Sofi. Jadi tidak cukup dengan hanya melakukan kebajikan saja. Syaratnya itu Coba, harus ada Tapi dua. kamu Iman. kalau beriman ke Tuhan yang salah, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Ya kan menurut Bu Sofi Tuhannya salah. Menurut kami kan Tuhan yang benar Bu. Loh, Gimana- kok bisa gimana- benar orang? Sekarang aku tanya. Gimana Isa kau yang mengetahui kamu Tuhan yang sebut sebagai benar? Yesus itu. Apa- Iya, Bukan, maksudnya kan ngomong Tuhan kalau Tuhan orang salah itu kan mengajarkan perspektif ini Bu Sofi, Al-Ayubi, bukan perspektif aku tanya kami. ya. Al-Ayubi, gua tanya ya. Tuhan Isa Yesus yang kau aku itu. Yesus tuh ngomong gini, kalau ada orang yang mengajarkan kawin mengawinkan di surga itu ajaran sesat. Nah, kalau lu malah Iya. bukan kawin mengawinkan, banyak pula kok kawin di sono. Ya terus. Iya, kan 70 itu kan, tahun. Itu kan dari sisi keimanan Bu Sofi, bukan keimanan Iya. kami. Bu. Jadi kamu Al-Ayubi imanmu Tuhan yang benar itu yang Tuhan yang suka salah ya, bikin kesalahan. Saya Pak nggak bilang Ayubi, begitu. Pak Ayubi, Pak Ayubi. Ya buktinya coba yang bilang itu madu keluar dari perut, dari kotoran feses, itu salah Iya. apa benar? Itu kita harus Yang- baca teks Arabnya yang itu bilang arti yang sebenarnya apa Bu? Itu yang tulang subi itu aja artinya udah diterjemahkan oleh penafsir-penafsirmu. Tulang Ya, kalau subi tentang laki-laki dan tulang dada perempuan. Ayo. Ayubi, Ya, kalau tentang Ayubi. ya gimana? Ayubi Ya, kalau lahir. Kalau tentang itu enggak kita dengerin dulu Pak Otak Lontong. Kalau tentang itu kenapa Pak? Kalau tentang itu kan Benar. saya sudah pernah jawab. Saya kurang tahu Bu, belum pernah pelajari gitu. Belum pernah. Pakai pelajari logika itu. aja udah ketahuan itu salah Al-Ayubi. Bukan, saya harus Masa? periksa tafsirnya dulu Bu, tafsir Lah kemudian tafsirnya perlu kita tunjukin ke kamu original sekarang. teksnya gitu. Tafsirnya ada loh. Di antara tulang Ya. subi laki-laki dan tulang dada perempuan.
Aduh, Iya, itu. masa Nah, sperma keluar dari situ? Atau mungkin yang dimaksud di antara tulang itu maksudnya janinnya itu, Bu. Lo Gimana? janinnya di awang-awang, Pak. Tulang subi laki-laki dan Janinnya tulang di antara subi tulang tulang dada. laki-laki. Tulang dada Makanya- perempuan. Bu Di Adasa, awang-awang. makanya tengok dulu teks aslinya bahasa Arab sekarang apa bahasa Arab gundul. Itu mesti dikelarkan dulu. Nah, yang dimaksud dia situ air mani itu keluar dari situ, yang dimaksud Quran itu. Di Tak, situ air perempuan- mani. Ayubi, Perempuan kamu Butuh, ngemil Bu Adasa, Bu Adasa. Perempuan ada air mani ya, perempuan? Nggak ada. Bu Adasa, perempuan. Nggak ada. Alamak. Macam mana perempuan tak ada? Macam mana pula Nggak perempuan tak ada air ada. mani? Okey, Pak soalan Yubi. kedua. Perempuan ada sperma tak? Nggak ada. Aduh. Apa beza sperma dengan air mani? Apa beza sperma dengan air mani? Bu Adasa, Air kita tak tengok. Bu Adasa sperma terangkan. itu air mani juga, Pak. Bapak mau coba cek kitab Bapak. Ayat berapa? Kalian Ayat berapa? ngambilnya apa Kasih, toh biar ya? aku tunjukin. Dulu vaksinnya lengkap apa enggak toh ya? Aduh. Ayo, kasih ayatnya. kau Ayat tak- berapa? kau tak tahu apa, Aduh, kau ada- diamlah. Orang duk cakap. Ayat kau berapa? banyak cakap. Ayat berapa? Ada perempuan Anas? ini. Ayat berapa? Biar kita tunjukin kamu. Kalau bisa Jadi, nggak usah apa- share screen dulu lah, Bu itu Bu Adasa. Enggak, soalnya ini ngeyelan komentar Pak terus, Anas. Ngeyelan Pak Anas sudah mau di perempuan punya sperma enggak? Air mani enggak? Ya orang udah di situ di kitabmu dibilang sama. Dodo. Kemarin Ini sedikit aja juga nih, sebelum ke Nerak Pak Yubi. malaikat Pak Yubi. Halo. Iya, Pak Yubi. gimana? Pak Gimana? Yubi, kalau lahir itu kita nggak bisa milih, Pak Yubi. Kalau untuk lahir kita mau di mana, di keluarga mana, kita nggak bisa milih kalau lahir. Tapi kalau untuk Iya, sukses, betul. berhasil, itu pilihan loh, Pak Terus? Yubi. Jadi ini pilihan kita, Iya, betul, antara Pak. keselamatan itu, kebenaran itu tuh pilihan loh. Makanya Bukan nggak ada Iya. pilihan, bukan takdir loh. Cuma lahir di mana, Iya, gini, di Pak. keluarga apa, di mana itu bukan pilihan. Tapi masa depan itu pilihan. Bisa kita tentukan. Kita mau jalan kiri atau jalan kanan. Kira-kira gitu, iya betul Pak Pak. Ayubi. Sekarang ini Misal kalau semuanya sudah kita dibukakan. lagi duduk, Semuanya iya, sudah gini, Pak. dibukakan. Tinggal Pak Ayubi aja kalau memang mau membukanya dengan logik, dengan hati yang dibuka, pasti kebenaran itu pasti Pak Ayubi terima. Seperti tadi pertanyaannya Bu Sofiatul. Emangnya kalau cuma hanya membagi ini, keselamatan itu kekal loh. Kalau salah milih itu udah kekal, Pak. Kalau salah milih itu ya udah neraka kekal, neraka abadi. Jadi jadi sekarang inilah pilihan. Tinggal Pak Ayubi buka, bandingkan apa yang disampaikan teman-teman di sini. Pak Ayubi coba mulai gali sumbernya, lihat Iya. perbedaannya Iya, apa, bagaimana. Pasti Pak Ayubi akan menemukan kebenaran, karena kebenaran ini bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan dalam hidup ini, Pak Ayubi. Kalau kendaraan, rumah bisa Pak Ayubi pertaruhkan, nggak apa-apa. Ini keselamatan loh, ini antara hidup mati yang kekal. Ya gini Pak, semisal kalau kita di dunia ya, kita ingin meraih suatu posisi yang tinggi, yang sukses kan kita juga harus dengan dalam berusaha Pak. Nah konsep dalam Islam Ya juga sekarang seperti ini kan itu. sekarang ini kan sudah zamannya keterbukaan, tidak ada lagi yang Bukan, ditutupin maksud dengan saya gini zaman loh, Pak. internet. Belajar Pak, buka pikiran, Kalau taruh kita sendiri mau- nih. Kita kalau kita mau jangan compare ya. pakai hati yang apa, kita buka hati kita coba menerima, kita coba belajar, kita coba gali. Benar nggak kata kawan-kawan di sini? Nah itu kan keputusan tinggal kita yang nentukan, Pak Ayubi. Menurut saya Jadi gini Pak, keselamatan itu di tangan Anda loh, Pak Ayubi. Keselamatan Kalau Pak Ayubi. Ayubi semua di tangan Pak Pak Ayubi. Ayubi, aku tanya dulu. Kamu percaya surga yang diceritakan di dalam Islam? Kamu percaya itu? ya percaya. Emang apa masalahnya Bu? Yang dengan Vaksinnya memang pada 72 nggak lengkap ini bidadarinya, Pak kayaknya. Enggak, saya tanya dulu, emang vaksinnya apa kayak masalahnya? vaksin palsu ini kayaknya. Iya, saya tanya apa masalahnya memang. Coba ceritakan dulu surga yang akan kamu datangi nanti gitu kayak apa. Kemarin Pak Anas mengatakan nanti pada waktu di surga gigi kita itu sebesar bukit Uhud. Kutanya nanti. Kalau itu salah sih Kutanya sebenarnya sama itu kamu Al Ayubi, kamu percaya enggak gigimu nanti tuh sebesar bukit Uhud? Percaya kamu? salah itu Bu, salah. Loh, Jadi kok salah?
Iya, Tuh, sebentar ya. itu ada hadis yang menyatakan gigimu itu nanti sebesar begitu. Gigimu tuh sebesar begitu, lah mulutmu tuh sebesar apa? Itu penghuni neraka, Bu. Itu penghuni neraka yang disebutkan giginya sebesar bukit itu Uhud itu penghuni neraka. Sementara kalau penghuni surga itu tingginya itu seperti Nabi Adam 30 meter. Makanya saya luruskan dulu di sini. Coba saja buka hadisnya. Itu pasti menceritakan penghuni neraka itu, bukan penghuni surga. Tinggimu akan sebesar Nabi Adam. Tingginya Iya, berapa? iya. Nabi Adam. Ya 30 hasta itu. Semuanya nanti sama rata tingginya segitu, Bu. Kamu. Ada anak laki-laki kok. Tingginya Ada anak. segitu. Enggak, Kamu katanya apa itu? semuanya Ada begitu. dalilnya, Ada Bu. anak laki-laki loh di situ Alayubi. Ada anak kecil-kecil, anak laki-laki. Ada Bahkan baby umur loh, laki-laki. ada baby yang langsung Umurnya 1 jam juga sudah bisa ini meletus loh. keluar. Ada baby loh 1 jam doang. Ada baby Iya. loh di sana loh. Ada anak laki-laki Gini yang loh. melayani. Anak Umur laki-laki berapa? yang melayani. Umur Tapi berapapun umur. kita meninggal, di sana itu dibangkitkannya lagi usianya itu sama, Bu. Sekitar 30-an gitu, sama semua. Terus kamu akan ereksi 70 tahun di surga. Itu kamu percaya? Ya Bu Sofi kan Dilayani nggak oleh anak percaya. laki-laki. Bu Sofi Aku percaya nggak? bocah-bocah Saya tanya, kecil enggak, ini. saya, Itu memang saya nggak tanya ada. dulu. Alalbi, Ya. bukan tidak percaya. Itu tidak ada. Itu surga hoax, hayalan. Sekarang yang aku Ya kalau tanya gitu, kamu. kalau gitu Kamu ngapain percaya dibahas? kamu? Bu? Kan Bu Sofi Loh, aku nggak tanya percaya, kamu. ngapain dibahas? Aku tanya kamu, kalau kami sudah mendapatkan Roh Kudus. Roh Bu Kudus Sofi adalah kan berarti jaminan membahas keselamatan. sesuatu yang tidak ada. Ini loh Berarti maksudnya Bu Pak Sofi Yubi, membahas coba sesuatu yang bandingkan tidak gitu ada. loh. Coba ini maksudnya Ini Pak vaksinnya Yubi udah dengan lengkap loh logik iki kok. gitu loh, dengan logika, dengan hati yang terbuka, bandingkan cara penerangan surga yang Pak Ayubi imani sekarang dengan teman-teman sampaikan. Pak Ayubi bandingkan mana yang lebih logik gitu loh. Mana yang sebenarnya surga yang katanya maha suci itu. Apa kesucian atau kekudusan surga? Kalau kesibukan lelakinya, aduh, malu aku nyampaikannya. Itu kan otoritas Tuhan, Pak. Dia menciptakan aturan di surga seperti itu, ya apa hak kita sebagai manusia untuk mengkoreksinya? Bagaimana mungkin itu berasal dari Tuhan, Al-Ayubi? Yang maha suci kok membuat surganya kotor begitu, seperti rumah-rumah. Aduh, Rumah ini kompleks. Rumah bordir. Divaksin loh ini. Coba deh dengan cara berpikir Tuhan yang benar. Masa surga kayak rumah Dia bordir. memiliki otoritas untuk melakukan apapun. Bingung aku nengok nama Pak Ayubi. Semua otoritas Tuhan. Begini. Otoritas Surga Tuhan Kristen semua. bagaimana? Surga Kristen itu bagaimana? Enggak, yang bingung Pak Bu Sofi, yang bingung kalau Islam ini semua dibilang otoritas Tuhan. Giliran Tuhan jadi manusia itu jadi otoritas manusia. Manusia menolak keotoritasan Tuhan. Saya ada soalan. Ya kan, kalau surga kayak begitu otoritas Tuhan. Aku tanya. Surga Kristen Di bagaimana? dalam Ni setelah kita ni Quranmu. pergi gereja kan, Dah, sekolah minggu. Apa surga Kristen bagaimana? Surga Kristen tu bagaimana? Cuba cerita, aku nak tahu juga sini. Surga Kristen. Cuba cerita. Sebentar. Kita Menguji terus. malaikat. Al-Ayubi, aku tanya ya. Kamu percaya kamu ereksi 70 tahun di surga? Enggak, sebentar Pak, panas sebentar. Sebentar panas sebentar. Aku Bu Sofi. Gini aja. Saya tanya balik. Wong aku nanya, kamu tanya balik gitu. Kamu jawab dulu. Kamu ereksi 70 tahun itu loh, kamu percaya apa enggak? Bentar, Bu Sofi, saya tanya satu dulu boleh? Tanya. Ya, saya tanya satu dulu boleh gantian gitu. Boleh kan? Tanya deh. Saya tanya sekali aja. Ya. Boleh. Enggak. Saya mau nanya gini. Enggak. Kenapa definisi surga itu harus selalu sesuai dengan idealisme kita? Kenapa gitu? Kenapa harus Idealisme kita? Begini ya, bukan idealisme. Iya, itu kan seolah Tapi kita protes kan? logikanya Karena tidak sesuai gimana? idealisme kita. Bukan logika. Ya itu sama aja Pak. Sama aja. Idealisme dengan logika itu sama aja Pak. Kenapa harus sesuai logika kita gitu? You pakai logika nggak? Logika kamu di mana? Iya. Apa mungkin Itu di kan dalam berarti surga itu ada 72 bidadari dan kerjaan kamu sibuk memecahkan Boleh jadi. Tuhan nak buat apa Allah? Boleh. Ni logika. Boleh. Tuhan jadi manusia tu logika tu. Tuhan jadi manusia tu. Enggak logik. Pak Anas kalau ngomong logik masuk akal. Segala sesuatu Kalau ke harus Kristen saya nggak masuk akal logiknya.
Tunggu sebentar, aku tanya dulu. Pak Alayubi kalau umpanya ada di sana, Pak Alayubi boleh nggak keluarin spermanya, Pak Alayubi? Iya, masalahnya apa gitu saja langsung saya Nggak, tanya. aku bertanya Langsung juga, apa Pak. masalahnya? Masalahnya itu menjijikkan. Udah selesai. Udah, Menjijikkan kalau Ya, maunya boleh. karena kita menerapkan Memang standar menjijikkan kita di kok. situ. Kalau ibu-ibu Memang paling Karena kita menjijikkan menerapkan kok. standar kita di ibu-ibu situ. melihat ini sesuatu Ya, yang karena sangat kita menerapkan jijik. standar kita di situ. Jangankan Tuhan, Pak Ayub. Memang Ayubi. jijik. Standar kita aja jadi lebih baik dari standar Tuhan. Yang bener Jadi aja. standarnya Yang- ibu yang- Ibu Adasa, ibu aja. Ibu Adasa dah ada anak belum? Adanya. Dah kahwin belum? Bu Adasa. Lagi standarnya Allah. Bu Adasa Yang kahwin menjijikan Nggak usah itu tahu. Nggak usah tahu. Sebentar saya Pak jawab A- dulu. Saya jawab Pak Anas, dulu. Nggak- Apa yang yang menjijikan jijik? itu Buat kan orang dak- tahu. Ini lulusan dari sana ini. Saya lulusan dari sana ya. Umpamanya situ. Kalau boleh mengeluarkan sperma di sana berarti kamu nggak usah mandi junub. Itu mandi junub itu untuk menyucikan kamu. Ngerti Nah, nggak? itu kan di dunia. Begini. Itu gimana sih? jangan Pokoknya fikirkan sama macam di dunia yang dengan jahat di dunia Beza, di beza. surga jadi baik, kawan-kawan. Logikanya begitu, moralnya Di begitu. sana saja tidak ada ingus, tidak ada ludah, tidak ada berak. Kira-kira di sono ada nggak? Aduh. Ada Pak, ada Pak. Kan bisa keluar bayi dalam waktu 1 jam. Dan Oh, ada. oh, Dalam bisa satu jam Oh, keluar. ikutlah kalau tak ada masalah. Kalau ingin memuji terus lama-lamanya teruskanlah, apa masalah? yang masalahnya Memuji panas, terus, sebentar. panas, masalah. panas. Ya, memang Yang masalah kok. yang masalahnya di dunia ini seks bebas dilarang. Kenapa di surga dibebaskan? Betul. Itu manusia. Itulah ujian. Manusia aja udah berpikir Ujian seperti itu. Masa dunia Tuhan ini. nggak bisa? Jadi gini, Dunia mereka ini mau adalah bilang, ujian. Kan sudah beda mereka alam mau itu. bilang udah nggak ada moral gitu, udah nggak moral. Oh, Nggak ada lagi sudah gunanya kamu nggak ada moral. moralnya ya. Oh, Moral sudah kamu yang nggak ada moralnya ya. sudah apa Enggak, namanya Ibu. istilahnya moral yang sudah diperkenankan Allah gitu. Jadi apa ya? Iya. Betul. Maksudnya Sesuatu begini. yang Nah. Kan sudah pernah Coba pernah gini, di Panas. Perpuluhan, kan? Pergi gereja Panas. Kan dalam Enggak. Nggak ada. Kamu mau perpuluhan 100 juga Apa nggak yang ada. nikmatnya? Nggak bisa buat kamu Apa masuk nikmatnya? surga. Penat, penat. Ya, uang perpuluhan tidak membawa kamu ke surga. Uang perpuluhan itu balasannya di bumi, berkatnya di bumi. Oh, Itu nggak ada Pemikir hubungan. boleh Tapi tanya apa- nggak pemikir? Pemikir boleh tanya nggak? Kalau bisa gitu artinya Tuhan udah bisa disogok panas dengan nggak apa? mungkin nggak ada. Itu tak ada nggak ada hubungan perpuluhan. Cuma sekarang ini masalah Saya kita lihat palus. gambar Benar, dia bagi gambaran udara surga. hidup. Kan? Oke, lanjut Gambaran Bang. surga itu masa seperti Apalah, tempat Yubi. bordir gitu loh. Kan nggak mungkin tempat Apalah, yang maha Yubi. suci itu Iya, yang dikatakan masa surga tempat yang kayak maha rumah bordir. suci. Apa? Iya kan, tempat maha suci itu masih dijadikan seperti ini yang Yang nggak- Jadi masalah yang nggak karena logika. standar kita di sini gitu loh. Yang nggak loginya Pak Yobi, semua negara melarang seks Kenapa jadi bebas. masalah itu? Tiba-tiba Karena di surga tiba-tiba di surga menghalalkan seks bebas. Ini lebih hati nuraninya Itulah. negara apa di surga? Itulah Ini. ujian di dunia. Oh, Ya, hujan. jadi Oh, gini, ya. jadi teman-teman, jadi Tadi gini, kok dok. kalau yang Eropa, kalau lain. yang Itu saya kan di dunia, pelajari, Pak. Itu kan dunia. Beda konteks, Pak, beda konteks. jadi gini, kalau yang saya pelajari ya dari orang-orang pemuja setan itu, memang pemuja setan itu nggak jauh-jauh dari harta, seks, kemudian Betul. kekuasaan. Betul. Itu pemuja setan itu. Itu yang diharapkan pemuja setan. Jadi mereka memang menawarkan Di mana? seks. Di sana malah nanti, biasa. saya Di mana? dengar di dunia ataupun di sana. itu jelas Bu, Bu Tunggu, Adasa tunggu. itu kan udah Di jelas dunia waktu sama Tuhan dengan Yesus di- dicobain di padang gurun itu. Ini Ya. kan triknya si iblis itu mencoba apa yang dia tawarkan sama Tuhan Yesus. Waktu itu sama Yesus sesudah puasa itu. Ini kan tentang dunia semua, tentang semua. makanan, Iya. kekuasaan. Jadi memang ini iblis dari- itu Oh. kerjaannya di situ. Iya. Itu yang pesudal masuk Kehormatan. dulu kan. Kalau yang Kehormatan pun di situ kalau juga. pesudal masuk tuh dia dengar roh ke apa? Iya. Tak maksudnya ke pesudal lu, roh dulu ke apa? Atau tubuh kemuliaan? Yang masuk dulu sebelum orang lain tu.
Itu beda Roh kemuliaan itu itu bukan konteksnya beda, Pak Anas. Konteksnya beda itu Pak Anas. Konteksnya beda. Oh, Tubuh kemuliaan ya, tubuh kemuliaan jelas. Nanti saya jelaskan sama Pak Anas tentang oh yang tubuh enak-enak kemuliaan. aja yang ambil. Gak apa-apa, Gimana kasih sih? biarkan dijelaskan, Gimana biarkan dong? dijelaskan. Masa mau Gimana dijelasin dong? lagi? Kan kemarin udah terang. Yang enak-enak aja deh. ayatnya. Panas. Mana sih? Yang namanya Udah tubuh. baca ayatnya, suruh panas, jangan bahas ini lagi ya. Kita Yang udah namanya baca tubuh, ayatnya. yang Itu kan namanya tubuh perumpamaan. manusia itu Oh, diciptakan dari debu. oh kalau yang itu tanah. perumpamaan. Tuhan jadi manusia perumpamaan. Oh Tuhan jadi manusia. Bukan Anas, dengerin Nggak dulu. ada perumpamaan, Anas. Ada Gimana perumpamaan. dong? Dengerin Ada dulu. yang- Persundal Nggak ada, dan bukan perumpamaan. tukang pajak itu loh. Aduh. Persundal dan tukang pajak itu. Bukan, kan. bukan. Aku tanya, Ya, aku Pak. tanya Al Ayubi. Kamu kalau apa Gimana? berhubungan seks dengan pelacur boleh nggak? Kalau di dunia ya nggak boleh, Bu. Boleh mutar. Kalau di surga Oh, kalau di dunia nggak boleh, berarti di surga boleh. Oh. Kalau Oh, itu oh di asal dunia ada- nggak boleh, tapi di surga boleh ya. Surga ada Gituan ya, sertifikat. di surga boleh Gila, gituan gila, ya. gila. Semua sudah ada Apa, sertifikat sampean ini? halal. Sebentar Al Ayubi. Berhubungan seks dengan pelacur di dunia nggak Ya boleh, nggak di boleh, surga boleh. Bu. Nggak boleh. Di surga Di boleh. surga boleh. Di surga ya nggak. Di surga ya nggak ada pelacur. Wak, ketawa. Kamu jawab dulu. Di surga boleh. Katanya boleh minta apa aja di Maksudnya surga. Kalau diminta pelacur kalau gimana di tuh? dunia itu, Enggak. Enggak. Kalau Kamu ini- tadi ngomong maksudnya kalau berhubungan gini, seks gini, di gini. bumi nggak boleh. Di surga boleh. Begini. Di Loh, surga bisa tuh. jawab. Para itu pemirsa berzina nggak boleh. tertawa. Paham tak? Iki piye? Lho iki piye? Ayo Maksud berpikir saya- menggunakan Di akal bidadari sehat. sudah Masa ada. di bumi nggak boleh Bidadari wujud, di sudah surga ada. nggak boleh. Oh, nak pelacur lagi? Bidadari dah ada, pelacur buat apa Jadi lagi? di surga Itu dah kalau habis. sama Ujian pelacur kita di itu dunia boleh. dah Nah, habis. itu Katanya ada Panas. ritual. Kalau dia mintanya pelacur Panas mau udah bilang lewat. apa? Enggak, aku Kenapa tanya kau minta logikanya pelacur Al Ayubi lagi? dulu nih. Aku tanya Bidadari sudah Al Oh, Ayubi suka-sukanya dulu. orang dong, suka-sukanya Pak. orang. Bukan suka-sukanya Pak. Pak Anas. Pak Anas, bedanya bidadari dengan ya, pelacur gimana, Bu apa? Sofi, gimana? Iya, bedanya apa Pak Anas? Ayo, Bidadari Bi. sama pelacur. Bidadari dengan Soalan pelacur. dia, Kenapa di surga? soalan dia Kenapa kamu patut di gini, surga apa beza diberikan bidadari dengan pelacur-pelacur? pesundal? Iya, Apa apa itu? bedanya bidadari dengan pelacur? Beda, Enggak, bidadari dengan pelacur apa bedanya coba Pak Anas? Bukan. Beza bidadari dengan pesundal. Patut Al soalan dia. Ayubi itu kamu tahu Aku nggak tanya dia artinya tu. urban atroba? Kamu tahu nggak artinya bidadari urban atroba yang diberikan Allah tuh kamu tahu artinya nggak? Aku sudah bikin video tentang urban atroba. Ya. Ya, Tahu artinya? ya apa emang artinya apa, Bu? Ya, apa Pelacur. emang? Tuh. Nggak tahu. Pelacur. Terus? Pelacur sama pesundal itu Iya, terus beda apa? Pak Terus Anas. Beda loh kenapa? Pak Anas. Jadi aku tanya, kamu di bumi nggak boleh sama pelacur, di surga boleh? Malah dikasih pelacur gitu sama Allah. Yuhu. Yuhu. Aduh, cuba beza Aku tak minum pelacur kawan dengan panas dulu. bidadari. Ya, apa masalah? Aduh. Saya tanya Apa masalahnya? Itu kan Ayubi, begitu. kamu tahu nggak artinya Kalaupun iya, urban masalah. atroba? Kamu tahu nggak urban atroba artinya apa? Sesuai dengan tafsir Al-Jalalain dan tafsir Ibn Katsir. Kamu tahu arti urban atroba? Oh. Ngeri kali lah. Bentar, aku tak ambil kabel Ngeri sama kali, spiritus ngeri, dulu. ngeri. Pusing jadinya. Nah. Apa soalan dia? Kan saya sudah Ayo jawab tadi Ayubi, nggak tahu. Nah, begini, kamu tahu teruskan nggak artinya saja. urban atroba sesuai dengan tafsir Al-Jalalain dengan tafsir Ibn Katsir. Kamu tahu nggak artinya apa? Oh. Pesundal. Tidak tahu, maksudnya. tidak tahu. Artinya pelacur, urban atroba itu. Pesundal, maksudnya pesundal. Ya mau Panas pesundal, ngerti? mau pelacur, Apa mau sundal? sundal, mau sundal bolong, mau sundal nggak bolong. Pesundal itu bisa pesundal laki, bisa pesundal Pesundal. perempuan, Pak Anas. Pesundal kan masuk dulu Pesundal ke itu bisa, surga. bisa Pesundal lelaki, kan bisa masuk dulu. perempuan. Nah, Pesundal. sekarang aku Tapi tanya, pelacur kenapa itu Allah mau memberikan Oh. pesundal dan pelacur di Kan pesundal surga? masuk. Oh. Iya, kan pesundal masuk dulu sebelum orang lain. Betul kan?
Apa masalah? So, apa masalah di situ? Oh, jadi kalian akan berzinah di surga dengan para pelacur. Jadi Allahmu akan memberikan pelacur-pelacur di surga. Oh, beza. Jadi mau coba bawa itu yang pesundal masuk surga dulu. Ya, itu masuk lagi ditanya. masuk dulu. Kan udah dijawab tempo hari, Pak Anas sudah dijawab lengkap dengan ininya, masih dibawa pesundal yang bertobat. Itu jawabannya gampang. Kan dia sedang menyindir orang-orang agama. Itu gampang. Kalau dia nggak ngerti ayat itu berarti memang bodoh. Udah dijelasin. Yang bodoh. Yang Yesus itu pesundal yang bertobat dan menerima Yesus itu. Coba baca lengkap ayatnya. Yang dipotong-potong Anas. Iya. Dia itu pesundal yang bertobat dan terima Yesus. Ya bertobat tidak diulang lagi itu perbuatan itu. Mengapa semua manusia Allah memberikan pelacur-pelacur? Panas semua panas semua manusia juga pesundal dulunya sebelum mengenal Tuhan. Percaya nggak? Kenapa harus diberikan 72? Siapa pesundal? Kenapa harus 72? Siapa pesundal? Panas lah, panas juga pesundal. Panas juga pesundal kalau belum mengenal Tuhan. Agama mana yang banyak pesundal lo? Agama mana? Di mana? Di Eropa ke? Di mana? Pesundal tuh banyak. Di dunia ini banyak. Pak Anas mungkin harus lebih mengerti arti pesundal itu apa, Pak? Iya. Ayubi minta dinaikin tuh. Oh, maknanya pesundal dengan bidadari itu mana yang lagi baik? Pesundal dengan bidadari mana lagi baik? Sebentar, Pak Anas. Pesundal, oke. Tidak kata pesundal. Siapa Uruban atroba itu artinya pelacur. Bidadari yang diberikan Allah yang namanya urban atroba itu pelacur. Kamu baca tafsir Al-Jalalain, kamu baca tafsir Ibn Katsir. Saya sudah bikin videonya. Oh, oke. Jadi nggak ada boleh saya sebentar, aku tanya Al-Ayubi. Ya, kamu mengapa kamu boleh berhubungan seks dengan pelacur di surga? Ya gini. Jadi kebenaran itu adalah standar dan otoritas Tuhan, bukan apa maunya kita gitu, Bu. Bukan, gini loh. Berarti firman Tuhanmu itu tidak kekal. Kamu mudeng enggak? Kamu itu diberikan perintah jangan berzina. Lah di surga kok boleh berzina? Kamu diberikan perintah jangan mabuk. Lah di surga kok malah ada sungai arak. Kamu diberikan makanya kenapa ini jadi masalah buat Bu Sofi itu? Karena Bu Sofi itu bukan masalah buat saya nggak ada masalah. Masalah persoalan itu buat lu. Kalau buat ayah ada masalah lah. Pak Yubi, tapi ini masalah moral. Enggak, ini kita berbicara masalah moral nih. Moral seorang Allah. Moral seorang Allah. Kan yang manusia aja sudah bisa melihat. Ini bukan moral manusia yang ini. Manusia aja tidak bisa menerimanya secara manusia normal. Jadi seperti itu. Ini tentang moral. Bagi penjelasan moral Allah. Kita tak dapat kesimpulan sebab kita berbeza daripada segi kita tentang maunya Tuhan gitu. Bukan tentang maunya kita. Mereka tak boleh bezakan ada dunia dengan akhirat. Mereka tak boleh bezakan ujian dunia dengan akhirat. Mereka tak boleh bezakan. Kita bisa bezakan kalau ada sekarang Tuhan saya, ada Tuhan siapa, Tuhan saya kehidupan seperti itu, saya langsung kabur. Saya nggak mau menerima karena saya anggapnya bukan Tuhan. Dunia adalah ujian kan. Udah jelas saya juga setuju bang. Moral gini mana mungkin bisa kita terima? Iya. Pakai logika. Benar bang. Kalau sekarang saya setuju bang. Ke saya dengan ajaran yang seperti ini pasti udah saya kabur dulu. Gak mungkin saya bisa menerima lagi. Berbeza kita adalah benar bang. Umat Kristian benar bang. Standar moral manusia aja nggak usah pakai standar moral malaikat. Moral manusia aja nggak bisa terima kok. Macam mana mau kita bisa terima? Ini aja standar moralnya. Masa yang seperti itu kita anggap Allah atau Tuhan kita? Standar moral aja, Pak. Iya benar. Karena gini bang, karena moral gini Panas, moral kita itu akan hilang. Nggak mungkin kita saat kita bapak dengan anak melakukan itu sama-sama di surga. Gimana perasaan kita? Sebentar ya. Dari standar itu aja kita nggak bisa. Jadi kalau mau dibilang alasan itu kan sudah kehendak Tuhan, udah kehendak Allah. Dia langsung tahu Allahnya kok punya moral, standar moral yang seperti ini kan sudah jelas. Ngapain lagi kita harus ikutin Allah yang punya standar moral? Ya itulah otoritas Tuhan masalahnya Pak. Di surga Muslim itu suci nggak? Ya gimana? Surga Muslim suci nggak? Di surga Muslim suci nggak? Jangan mimpi, surga Muslim suci. Bagus-bagus kan juga aku saya tidak bilang buat mereka itu suci.
pendeskripsian yang ada buat dalam mereka Al-Quran dan itu hadis saja seperti suci. Tar dulu, diam dulu. Saya mau ngomong Suci. Buat mereka Suci. itu pun udah suci selama itu dari Suci. Allah. Meskipun mau dibilang tokai rasa coklat juga suci. Yang penting Suci. udah dari Allah. Tahu nggak kamu di dalam surga itu ada siapa? Sekarang pertanyaannya Bang, itu kehendak Allah apa kehendak manusia? Di surga itu yang berlaku. Di dalam jin itu surga ada itu yang- ada jin. Jin kan Bayangkan, mukanya coy. serem-serem ya. Gue nggak mau ke surganya Uclim. Serem. Iya, kalau ada tawaran. Betul. Duduk di neraka saja. Berani. Betul. Jadi bahan bakar di neraka. Surga tuh berani, surga muslim. Bahan bakar di neraka. Sekarang saya Gak berani, gue gak Ini berani. hadisnya Tadi Allah malam aja mengampuni gua dosa bom-bom, pelacur malam karena memberi pagi-pagi minum cerita anjing. hantu-hantu. Gue serem. Gue soalnya udah pernah lihat hantu, udah pernah lihat jin. Gue gak berani. Atuh. Bu Sofi, Ini hadis Bu Sofi. sahih Muslim. Beri minum anjing dosa pelacur Jinnya kan- diampuni. Ini nih. Jinnya kan udah bertobat Bu Ini Sopi. loh. Biar bertobat Menurut juga. Bu Sofi. makanya Coba gue nih saya di share Definisi screen jin hadisnya itu di menurut private Islam chat itu coba. apa? Oh, Apa? Menurut ngerikan. Bu Apa, Sofi Yubi? Itu Iya, dosa pelacur diampuni pengetahuan Bu hanya Sofi. gara-gara memberi minum anjing. Oh iya, kita udah Bentar, bahas nggak ini dengar. kemarin. Definisi jin Apa? menurut Islam itu apa? Pak Ayubi, Pak Yubi, Ayubi, jin. Jin Apa menurut itu? Islam itu apa? Pak Ayubi. Apa ulangi? Definisi jin, pengertian jin, Jin itu roh najis. Anaknya pengertian iblis. Jin itu roh menurut najis. Islam, menurut pandangan Islam apa? Oh iya, Tuh, kalau menurut pandangan Islam, kamu kan Pandangan cuma Islam gini, kalau Jin kamu- adalah menurut- keturunan iblis. Tar dulu. Menurut pandangan Saya perjelas. Islam, tidak seorang pun dari kamu kecuali kamu utamakan yaitu jin yang mengikutimu. Jin adalah Ya, terus keturunan jin itu menurut iblis. pandangan Islam apa saya tanya? Sobat lu. Sobat yang Salah. setia Halo, bagai Tuhan. kepompong Kalau Tuhan digendong- sama kalau- jin. Salah, kalau di Islam bukan seperti Tuhan itu. digendong Mas. iblis gimana? Definisi Kalau jin. Tuhan digendong iblis. Loh, Nggak ada pernah itu kan jin digendong karim, iblis. jin sobatmu. ayatnya Sobat Tuhan yang digendong setia iblis? Mana bagai ayatnya Tuhan kepompong digendong iblis? kupu-kupu. Tuhan digendong iblis. Mana ayatnya Harus Tuhan begitu digendong kata-katanya iblis? ya. Mana ayatnya? Harus Ya itu itu kata-katanya ya. dipindahkan, Tuhan. itu diteleport, Ayo. teleport Tuhan. itu bukan Keluarkan digendong, ayatnya. itu Kau diteleport. sama cakap kau paci. Oh, Tuhan Jangan banyak dicoba cakap kau. iblis. Tuhan dicoba apa Jangan kau? banyak Apa cakap. kau? Tunjukkan Oh, ayatnya. Tuhan dicoba iblis. Mana akal kau mana? Ah, Akal kau si mana? Anas, Kau jadi si manusia. Anas Akal dan kau tadi Tuhan, mana? iblis, asumsi, Yesus apa Tuhan? asumsi, Bukan, itu sebagai asumsi makan aja. Tuhan. Usir iblis, Anas, Yesus Bukan mengusir ayatnya. iblis. Anas. Ya. Yang Ya, lain Nabi dulu, kau yang lain bisa nggak dulu. usir Yang lain iblis? dulu. Nabi Kau kau apa bisa nggak kau? usir iblis? Jangan Anas. jangan ribut Kau apa? jangan ribut Ayo, Jangan Anas. ribut jadi. Buat dasar Gunakan dan akal kau. Makhluk mana yang memilih orang? Tunggu, Pembunuh tunggu, orang tunggu. apa? Ini Pemerkosa? ini Hah? Kau siapa? Pak. Apa kau? Udah. Dua-dua Tenang, diturunin. tenang, tenang. Minum dulu dua-dua. minum air. Turunkan dulu Bu Adasa, minum minumkan air soda. Ya. Nah, kita baca Kasih dulu Coca-Cola. hadisnya. Baca dulu Biar hadisnya. knalpotnya racing. Nih kita baca hadisnya. Kasih- Jangan kasih udah, iklan nggak Coca-Cola usah dulu. emosi. Ya ya, pauta Nggak usah lontong coba bisa dibaca emosi. nih. Nih Ah, kawan-kawan kita- nggak usah Ya, gini sudah baca gini. saya apa masalahnya? Gini Ya, saya sudah baca teman-teman. apa masalahnya? Tunggu Apa tunggu masalahnya, tunggu. Pak? Ya, pauta lontong dulu biar Tunggu, yang tunggu. ini baca. Masalahnya nggak Saya- ada. saya- Masalahnya ya lu. Tunggu dulu, saya ngomong dulu ya. Teman-teman janganlah teriak-teriak, janganlah apa sih namanya? Emosi kayak Iya. kayak marahin anak-anak, enggak Betul. itu, enggak Kita cocok. dengan hati tenang Iya. aja. Jangan kebawa emosi. Iya. Kita Ya, panas, oke. kita ambil air sejuk Oke. sebentar, air Ya. sejuk lagi. Heeh. Apa Pak ya? Afif, Kalau nak main logik, kita main logik, Anas. Pak Mikir, Aku seduh layani dulu kau. kopinya Pak Mikir. Pak Mikir, Nanti seduh kau dulu masuk kopinya. ke tempat salata ya. Aku Pak layani Lulus. kau. One by one. Seduh dulu Ya, kopinya ya. seduh. Nanti. Udah, Pak, udah, Pak. Bom, bentar lagi tukang bom. Anas, aku open semua tentang Nabi kau ya. Di tempat Pak Bombos Jangan, ya. Pak. Udah, Pak. Dari busuk-busuknya ya. Minum air. Bu Adasa, turunkan dulu Bu Adasa. Enggak seru nih. Bu Adasa, turunkan dulu. Sama minum. Enggak Minum obat darah tinggi, minum obat enggak darah seru tinggi. nih. Ini enggak Minum jadi obat nih darah nanti tinggi kita dulu. baca. Ini baca dulu Amoxicillin, nih. minum amoxicillin dulu, minum Kita amoxicillin. orang dewasa yang berdiskusi bukan anak-anak. Jadi Iya. diskusi yang baik. Itu kita kan udah pada dewasa semua, orang tua semua. Iya. Ada yang baru Mendidik yang Miss. bagus. Coba lihat linknya, ada yang baru. Coba yang lebih baik lagi. Itu di link Oh. private chat ada yang lebih bagus. Oh iya Nah iya. itu iya. yang baru ya. Ya. Itu yang ada lebih dua pas. nih.
Ada 2. Yang baru Iya, ada itu 2. yang mana? Oh, Yang dua-duanya. 4163 nah ini 4163 nih. Ini. Oh Udah. iya. Saya Nah, ini gedein kita dulu ya biar zoom. bisa dibaca. Apa nih? Telah Coba menceritakan otak lontong. kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah loh, jelas loh. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu hari yang sangat panas seorang wanita pelacur melihat seekor anjing. Anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur itu. Ya, silakan teman-teman. Mau bicara Nah, apa? itu hanya karena memberi minum anjing itu dosa-dosa pelacur dihapuskan, itu nggak masuk Islam itu pelacurnya. Nggak masuk Islam tapi masuk itu diampuni gitu. Iya, diampuni. Padahal nggak masuk Islam, dia hanya memberi minum anjing. Berarti dia wanita soleh dia berarti. Iya, tapi hanya karena satu kebaikan itu kan, dosa-dosanya dihapus semua itu. Iya, kan dia bisa masuk lewat pintu mana saja di surga itu. Iya, betul. Padahal dia nggak masuk Islam kan. Berarti di luar Islam ada keselamatan kan? Betul nggak? Ada keselamatan. Iya, betul. Iya, karena kan orang bisa, ini kan orang Israel gitu loh. Kan jadi kan bisa masuk dari masuk Islam. Kan bisa masuk dari pintu mana saja kalau wanita mata soleh. Iya, tapi kan dia non Islam, Pak. Itu kan jelas orang Israel, Pak. Iya kan? Dia belum mengucapkan kalimat. Belum. Iya, belum mengucap syahadat. Dia orang Israel. Dia masuk surga. Kawan-kawan banyak loh yang sayang sama anjing. Banyak yang melihara anjing loh. Banyak. Iya, kalau Jibril Jibril takut sama anjing, Bu. Tapi bingungnya mereka melihara anjing, nanti malaikat nggak masuk rumahnya, kan takut malaikat sama anjing. Iya, sama garu. Iya, sama gambar juga. Aku juga pusing loh. Kenapa nggak rugi orang itu? Sama bawang putih. Tunggu. Kenapa malaikat takut sama bawang putih, sama gambar, sama anjing? Itu kenapa itu, Pak Anas? Oh, itu mungkin terpengaruh karena dongeng itu. Kan ada juga itu setan-setan katanya takut bawang putih, Dracula takut bawang putih. Gimana? Itu kan dongeng itu. Oh, dongeng. Aku nggak tahu ya. Gimana? Gambar rumah. Enggak dongeng juga loh. Dulu pernah itu waktu gue masih kecil ya. Itu ada tuyul. Itu anjingnya jeguk gitu. Nah, papa gue keluar. Itu beneran tuh. Jadi anjing itu emang bisa ngeliat roh-roh begitu. Bukan malaikat tapi ya tentu saja. Tapi tuyul. Oh, tuyul. Iya, tuyul. Panas, sebentar. Gimana soalnya gambar rumah? Jibril takut paham sama. ya soalan. Sebentar. Aha. Panas. Jibril takut sama gambar-gambar. 1, 2, bawang putih. 3, anjing. Iblis apa? Iblis ke malaikat? Jibril. Jibril malaikat. Oh. Emang begini takut sama bawang maksudnya putih? bukannya takut. Emang takut sama bawang putih? Kalau ada gambar-gambar bernyawa mungkin boleh buka hadis. Bukan apa maksud dia, kalau ada gambar-gambar bernyawa dalam rumah itu malaikat tak masuk. Kalau gimana orang Islam kalau ada patung-patung budak-budak kecil main kan? Anjing, itu memang macam tu. Maksud dia rumah tu tak berkat. Rumah tu tak berkat. Itu adalah satu. Kalau anjing kayak gimana, Panas? Anjing gimana anjing? Anjing tak boleh dipelihara di dalam rumah. Sama juga. Maksudnya itu perintah. Jadi kalau larangan tu jangan. Sekarang banyak loh orang. Kalau orang Islam banyak sekarang banyak melihara anjing, Panas. Betul. Tapi jangan pelihara dalam rumah. Maksud dia. Maksud kalau keluar berarti malaikat itu haram. Pelihara dalam rumah, malaikat enggak masuk lah ya. Tapi saya tak setuju lah. Enggak bisa masuk. Saya tak setuju kalau kalau ada orang baling-baling anjing. Panas. Baling-baling batu tu saya tak setuju. Halau juga. Panas. Kalau pelihara perempuan di dalam rumah boleh nggak? Pelihara perempuan kalau tak halal tak boleh lah. Kalau bukan boleh. Iya. Panas kan, bohong. Panas bohong.
Talas bohong, boleh lah. Sedangkan di surga aja. Anas, Sedangkan di tadi yang surga kau aja. bilang ayat itu Anas, aku tunggu ya, kau kasih aku di Salata ya. Apa lagi engkau? Kau jumpa Solata lah engkau diam. Nah, aku Kau tunggu ilmu, tak ada, kamu kau diam. kasih ayat. Oh. Iblis, Tuhan Yesus digendong iblis. Ya, aku tunggu kau kasih ayat itu. Tapi jangan nangis. Ya. Aku tunjukkan Kami ayat-ayat tunggu kamu yang di Candi Salata, Anas. Anas. Aku tunggu kau di situ. Tuhan dicuba Mana iblis. digendong? Nggak ada ayatnya Kau digendong, siapa Anas. kau nak bentak aku siapa kau? Kau siapa kau? Udah. Siapa Kau kau? nak masuk-masuk diskusi elok kau apa? Udah aja. Kau siapa kau? Aku tadi betul kau. Ayat kamu, kamu bikin ayat sendiri. Diamlah kau. Maling siap. Kau diam kau. Kau diam kau. Bagi alamat kau. Aku sana. Udahlah Pak. Kita tahu lah, mereka kan percaya gini loh, mereka aja pelacur dan segala macam itu dianggap kenapa rupanya itu kan dari Allah gitu. Jadi kita moral yang kita pegang buat mereka nggak masalah. Jadi sudahlah. Yang penting Lagi kita juga tahu aja. Bu Adasa, lagi juga yang menilaikan netizen. Ayat itu ada apa enggaknya? Karena netizen bisa menilai. Iya, udah nggak usah. Ya, apalagi kita ributkan di sini. Netizen bisa baca kok di Alkitab itu sendiri apa benar ada enggak ayat itu. Oke. Iya, nggak Menurut Pak ada. Anas dengan Pak Nggak ada Alayubi, ayatnya Tuhan digendong Pak Anas dan iblis. Pak Alayubi. Penistaan itu Anas itu. Sebentar. Itu yang Udah, nggak dipelintir, apa-apa, Pak. Banyak Pak sering mereka sering melintir ayat. Oke. Ya ayat-ayat itu dipelintir. Menurut Pak Anas dan Pak Alayubi, pelacur nggak bakalan masuk surga lah ya. Panas. Kan tadi Pak Alayubi. kau udah diterangin sama itu tadi. Udah Mbak, tanpa menurut mikir. Alayubi ini, pelacur nggak bakalan masuk surga lah ya. Hah? Ya apa masalahnya? Kalau layak apa masalahnya? Iya, berarti nggak bakal masuk surga lah ya. Ya Masuk udahlah, Pak kalau maaf ngasih lah, anjing pelacur pindahan makan. kita sini lah. Minum. Itu kan sesuai hadis tadi itu kan masuk surga itu kan disebut. Jadi masuk. Kalau pelacur yang bertobat gimana Pak Mikir? Kalau pelacur yang bertobat gimana? Bisa masuk surga nggak? Menurut Pak Alayubi ya enggak. Iya. Nggak bisa ya. Semua yang bertobat ya bisa. Bisa. Berarti bisa. Dia bertobat, dia hanya memberi minum anjing. Dia bertobat, dia hanya memberi minum anjing. Saya tadi jawab bisa, Pak Mikir. Jadi Pak Alayubi, Kasih makan anjing, makan minum. Pak Alayubi. Kira-kira Pak Alayubi masuk surga nggak? Sebentar satu-satu ini gimana? Pak Alayubi kasih makan anjing dan kasih minum anjing. Kira-kira Pak Alayubi masuk surga nggak? Ya harus melaksanakan semua kewajiban juga lah. Harus melaksanakan semua kewajiban tadi juga. Pertanyaannya tadi pelacur tadi itu mengerjakan semua kewajibannya nggak? Dari mana Bapak tahu dia tidak melaksanakan semua kewajibannya, coba? Dia Yahudi. Dia orang Israel. Iya, orang enggak. Bapak udah pernah intinya gini. Gini. Bapak udah pernah ngobrol dengan wanita tadi? Tadi kan udah ketahuan tulisannya kan begitu. Pak Alayubi intinya gini Pak Alayubi intinya gini. Pada saat terakhir orang pelacur itu bertobat masuk surga apa enggak? Pada saat dia terakhir bertobat. Setelah siapapun ya, bukan hanya pelacur itu, siapapun setelah bertobat dia tidak mengulangi dosa yang sama. Enggak, pada saat terakhir. Pada saat terakhir dia masuk surga. Masuk surga. Ya, penting intinya gitu ya kan. Walaupun dia tanpa menjalani aturan-aturan itu ya kan. Setelah dia bertobat, dia masuk surga. Iya, yang penting kan intinya soal itu. Walaupun dia tidak menjalani aturan, yang penting dia bertobat kan gitu intinya. Pak Ayubi, tanya sebentar. Pak Ayubi tahu nggak? Pak Ayubi, saya mau tanya Pak Ayubi, tahu nggak bedanya tempat dugem sama ke masjid Pak Ayubi? Bisa bedain?
Ya beda, yang satu Beda. Enggak, ya, Pak Ayubi tahu nggak kalau saya ajak Pak Ayubi dengan tutup mata, terus saya bawa ke tempat dugem, yang satu tempat maksiat, yang satu tempat ibadah gitu, Pak. Kan bisa sudah ya, jelas bisa bedanya. Terus kalau tiba-tiba di surga gitu tempat dugem yang langsung 72 wanita minum arak segala macam itu bisa dianggap seperti tempat iman nggak gitu, Pak Ayubi? Nangkap nggak? Maksud Coba saya. Apakah ada dalilnya di surga ada dugem, Pak? 72 bidadari itu kan maksudnya dugem gak habis-habis gak dengan minum kamar itu loh, seperti sungai kamar. Itu lebih daripada dugem, Pak. Itu lebih daripada dugem, Pak, di sana. Iya, tapi kan yang saya tanya ada yang langsung ada 70 tahun gak selesai kesibukannya dengan sambil minum kamar. Iya kan? Itu lebih dari dugem, Pak. Dugem aja saya kalau saya dugem mungkin 1 hari 1 malam udah nggak kuat, Pak. Loh. Jadinya muter-muter terus ini. Bukan muter aja, maksudnya bisa melihat kira analogi apa gambaran surganya Pak Ayubi gitu loh. Di situ masalahnya. Otak lontong habis dugem juga ya, ketahuan nih. Iya, saya habis dugem nih, makanya saya mau bilang sama Pak Ayubi mau nanya. Cuman pengen nanya gini, bertanya sama Pak Ayubi, Pak Ayubi, bedanya pelacur dengan bidadari apa nanti di surga? Pokoknya gini aja lah. Beda nama, Pak. Beda nama doang, beda nama aja. Ya, di dunia namanya pelacur, di surga namanya bidadari berlabel. Oh. Pak Ayubi. Ya gimana? Pak Ayubi. Kalau bidadari tuh mukanya beda-beda enggak? Bukan itu. Kalau bidadari itu dia bukan dari kalangan manusia. Bidadari itu tembus pandang. Kayak X-ray gitu loh. Bukan dari kalangan dari wanita. Bukan kalangan manusia. Iya. Katanya sama enggak semuanya sama ciptaan tersendiri itu. Cuman beda. Sama enggak? Sama enggak? Apa gimana? Kelihatannya sama enggak semuanya gitu bidadari. Tingginya, gedenya, panjangnya, ukurannya. Nanti di jokinya DJ-nya ala kali ya di sananya. DJ-nya ala gitu. Lagunya ngerok. Tahu lontong jangan dulu, tahu lontong tunggu dulu. TikTok lagu ya. Kan itu keterangannya kan banyak di hadis itu. Nah, apa yang disebutkan di hadis itu ya itu keterangan di hadis seperti sama. itu. Keterangan Pak Ayubi. Pak Ayubi nih. Ya udah Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya Pak Ayubi itu kalau di surga tukeran bidadari boleh nggak ya? Boleh lah. Suka-suka. Apa aja boleh, suka-suka di sana. Emang kenapa? Boleh ya? Oh iya. Boleh. Makanya guys, kalian udah tahu dong ya. Jadi ada yang anak sama bapak primitif enggak ya? Enggak, yang kutayang bingung nanti. Mukanya sama semua. Yang bingung nanti anak. Ditukar betul. Enggak, yang bingungnya aku nanti anak sama bapak itu nanti bisa nggak hak bapak itu lebih melebihi anak nanti? Sama, boleh dipakai semua. Ya kan karena kita bapak ya berarti kan kita bisa mengatur anak selama di bumi ini kan seperti itu. Bisa nggak? Gara-gara kau anak-anak yang 5 aja lah sama kau. Pak Tulus, Muslimah dapat nanya nih kemarin yang perempuan dan istri ngapain di sana? Yang perempuan ngapain? Cuma untuk bersihin dipan. Untuk bersihin kamar ini. Yang perempuan bisa meminta apapun, Pak. Jadi dia mau minta apa aja bisa gitu loh, Pak Ayubi. Bisa, makanya kata apa bisa menjual knalpot racing. Knalpot racing. Kalau gitu nanti gini dong, kalau giliran Pak Ayubi mau bidadari, nanti istrinya bilang dia minta juga jangan gitu loh. Jadi antara iya enggak hilang muncul gitu. Jadi tiba-tiba bidadari siap nih di depan Pak Ayubi, tiba-tiba permintaan istrinya Pak Ayubi nggak mau. Saya juga mau sama Pak Ayubi. Jadi munculnya gitu gantian terus gitu. Kapan Pak Ayubi nikmatinya? Yang takutnya karena saking cintanya istri sama suaminya, pas lagi suami dapat 70 bidadari, istrinya minta suaminya dibalikan ke samping istrinya. Kan bingung dia jadi. Iya ya kan, jadi suaminya kesel suaminya, takutnya suaminya kesel gara-gara permintaan istri, suami gak dapat. Ini kok seperti cerita Aladin itu tadi loh ya, kayak cerita itu gosok apa namanya lampu Aladin itu loh, permintaannya langsung bisa dikabulin sama jin Aladin itu tadi. Kok mirip begini ya cerita di sana.
Apa aja Ya, diminta ada ya. dikabulin gitu. Tapi saya Ya, tuh ada, herannya ya. gini loh, kan kalian kan tidak percaya kan akan surga itu, tapi kok dibahas gitu itu loh. Bukan Karena kami buat gak akan percaya surga yang model begini Pak Ayubi. Ini Iya. mah Ya bukan berarti kita surga. membahas sesuatu yang tidak ada dong. Kita membahas sesuatu yang tidak ada dong berarti. memang Secara tidak itu langsung. kami sedang mencoba membuka ini loh tunjukin nih dari pengakuan Membuka Muslim nalarnya itu Pak Ayubi. supaya semua orang dengar. Tercerahkan. Kami membuka Inilah mata yang hati. dijanjikan gitu. Bukan membuka mata Masalahnya- hati kita. Ya. Coba saya Pak Ayubi. jawab. Jika ada keterangannya di Pak Al-Quran dan Ayubi. hadis, itu kita pakai gitu. Ya gimana? Pak Ayubi, kalau bidadari itu pakai celana dalam enggak ya? Nah, ini kan pertanyaan yang kurang kerjaan, Pak. Pertanyaan yang kurang kerjaan saya bilang ini. Coba Bidadari itu tembus dalilnya pandang, tulangnya kelihatan Iya. dari Kalau daging-dagingnya. dalilnya ada, ya saya Ya, sum-sum jawab. tulangnya itu Kalau tembus, Pak tembus Alayubi, kelihatan dari luar. Pak Alayubi, kamu udah dengar kan dia menanyakan seperti itu, kurang kerjaan kata Mas. Begitulah Itu orang pertanyaan kurang Muslim. kerjaan. Tunggu sabar. Begitulah orang Muslim, bahkan bukan cuma orang Muslim biasa-biasa. Orang Muslim ulama menanyakan Yesus berak nggak gitu. Iya, begitulah. Kalau ini kan kita orang-orang ini. Gitu. Berak. Mana ayatnya Sebentar, berak? sebentar aku mau tanya Enggak, juga nih ini sama Pak Ini Alayubi cuma nih. gambaran aja, biar Alayubi sadar, biar teman-teman yang di live chat juga, yang di YouTube juga Iya, tapi kan sadar. saya Itu kan nggak keluar pernah dari menanya mulut pertanyaan yang nggak seperti apa. itu, Bu. Keluar dari seorang Muslim. Iya, tapi kan Nah, saya itu tuh omongan gitu Muslim itu kalian renungkanlah itu. Itu buat kalian juga, buat kalian. Gitu. Ganti Iya, betul. ganti Sebenarnya topik. buat Sebentar. Ganti topik, Pak Ayubi, aku mau nanya ganti nih. topik aja. Enggak, Ganti topik, jangan Pak. ganti topik, sebentar. Aku mau sebentar aja 1 menit. Pak Alayubi, itu di Dorce kan udah dipotong burungnya tuh. Ya nggak? ganti topik aja, Pak. Ganti topik ya, Pak. Ganti Iya. topik. Sekarang tadi kita kan Topik apa nih? Pak Ayubi, tadi kita bahas surga, sekarang kita bahas neraka. Bahas Kalau- nerakanya aja, neraka aja itu- kita bahas. Kalau itu Jangan ada surga dulu, Bu. ada di kitabnya, kalau yang itu ada di kitab tentang berkulup kembali kan? Itu ada itu. Tulis. Jadi itu kalau ditanya boleh, karena itu ada tulisannya. Ada ya? Oh, enggak, gini, Ada. Saya tanya dulu, Ada. saya tanya Sekarang balik. yang dipotong kan burungnya, habis yang kembali kan kulupnya. Kalau nggak ada burungnya, kulupnya gimana kembali, Pak Alayubi? Bentar, Itu kita bingung tanya itu. satu ya gini ya. Ya, Saya tanya Bu Hadas silakan. aja lah, biar Ya. ini ya. Ya, Misal coba tanya. ada orang yang Kristen lah, dia percaya Yesus, anggap aja dia selamat, itu sekarang saat ini meninggal. Nah, sekarang Ya. dia ada di mana, Bu? Sekarang ada di mana dia? Dia di Pangkalan dalam Abraham. Sebentar Pangkuan dulu. Abraham. ya, di dalam pangkuan Abraham gitu tulisannya. Bu, Dalam kan Firdaus. kalau ada Di orang sorga, yang- di sorga. Belum, Duduk belum, makan belum. bersama Abraham. Yang mana, yang Sorga. mana, Dok? Banyak Pangkuan banget Abraham, jawaban Pangkuan ini. Abraham. Di Firdaus. Ya, Pangkuan Abraham itu yang benar itu Di benar. Firdaus. Iya, di Pangkuan Firdaus Abraham. itu ditaruh Iya, di Firdaus. surga. Surga itu. Di surga maksudnya Betul, ya. betul. Berarti Enggak. sekarang ini surga itu sudah ada Belum surga, penghuninya belum gitu. surga. Belum Ya. surga, Bro. Belum surga, disimpan Belum di Firdaus sorga, dulu. di Simpan Firdaus, di Firdaus. dunia penantian. Itu di sebelahnya Oh, dunia Disimpan dulu di penantian. Firdaus. Bu Hadasa. Terus kalau yang Wadah. tidak selamat di mana? Yang tidak selamat di mana? Yang tidak selamat di mana? Yang meninggal Kan sekarang belum Tidak dihakimi, selamat di Hades, di Pak. Hades. Sabar, belum dihakimi, Pak. Oh, Sabar, gitu. Pak. Nah, tunggu dihakimi. Baru bisa bilang selamat-selamat. Tunggu dihakimi Maka- ya, Pak. Saya Alayubi mau juga nonton nanti itu akan apa? dihakimi Yesus. Makanya kita bahas dulu nerakanya seperti apa. Kita dua, jangan surga aja terus kita Apa bahas. siksa kubur? Siksa kubur boleh. Ya, siksa kubur Siksa dulu, kubur ya. siksa kubur. Siksa kubur, oke. Di Alayubi aku ada pertanyaan nih sama kamu. Nih, orang yang mati kan habis dikubur 7 langkah terjadi siksa kubur, benar nggak Alayubi? Bukan. Yang benar itu malaikat mungkar nakir datang gitu. Bukan, berarti ada pertanyaan ya. Yang mati dikubur. Sekarang yang mati yang nggak dikubur gimana Pak Alayubi?